Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, pecinta penyimak YouTube Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, selalu di dalam lindungan, selalu di dalam penjagaan, selalu di dalam pemeliharaan, dan selalu di dalam kecukupan di dalam meniti kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bahagia selalu buat sahabat-sahabatku yang setia menyimak kajian-kajian di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema pada subuh yang indah, yang penuh hikmah ini, kami akan mengkaji sebuah judul. Nanti di YouTube judulnya tinggalkan zikir agar bisa membunuh setan dan antek-anteknya. Jadi judulnya memang serem, tapi kenyataan itulah yang ada di dalam hati kita. Selagi kita merasa banyak berzikir, semakin kita membunuh Tuhan. Semakin kita tidak berzikir, kita semakin membunuh setan. Apa maknanya? Kita harus meninggalkan zikir supaya setan terbunuh, supaya kesombongan-kesombongan hawa nafsu ini agar luluh lantak, supaya kebanggaan-kebanggaan hawa nafsu ini binasa, yang membangga-banggakan zikir-zikirnya, yang membangga-banggakan ibadah-ibadahnya, yang membangga-banggakan sholat-sholatnya. Maka tinggalkanlah ibadahnya, tinggalkanlah sholat-sholatnya, tinggalkanlah zikir-zikirnya, supaya bisa membunuh setan dan antek-anteknya, supaya bisa membunuh Dajjal dan bala tentaranya, supaya bisa menghancurkan hawa amarah. Jadi wajib tinggalkan zikir, wajib tinggalkan sholat, wajib tinggalkan ibadah, supaya tidak jadi Tuhan di dalam dada ini. Kita selama ini kan jadi Tuhan tuh, tapi tidak terasa. Kita lebih pro kepada setan dengan zikir-zikir kita. Kita lebih pro kepada setan dengan ibadah-ibadah kita. Kita selama ini lebih pro kepada iblis dengan sholat-sholat kita. Selama ini karena semua itu kita persembahkan, kita haturkan kepada setan. Zikirnya untuk setan, ibadahnya untuk setan, sholatnya untuk setan, berbuat baiknya untuk setan, dan semuanya untuk diabdikan atau untuk pemuas hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka dengan banyak zikir, banyak ibadah, banyak sholat, banyak kebaikan, maka ya tambah jadi setan.
yang mana inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapakah setan itu? Setan itulah yang kita bangga-banggakan selama ini, yang merasa bisa berzikir. Setan itulah yang kita bangga-banggakan selama ini, yang merasa bisa sholat. Setan itulah yang kita bangga-banggakan selama ini, yang merasa bisa bersujud, bisa menyembah, bisa berbuat baik. Ya, itu semua setan. Tambah dengan ibadah sholat, dengan kebaikannya, dengan kebanggaannya, malah tambah membawa kayu bakar yang akan membakar hatinya masing-masing. Nar, api yang di dalam dada. Semakin banyak Anda berzikir, semakin Anda banyak ibadah, semakin banyak Anda sholat, semakin Anda banyak berbuat baik, semakin dalam neraka Anda. Semakin membara pembakaran yang ada di dalam hatiku dan hati kita semua. Karena kita selama ini merasa jadi Al-Malik, jadi malaikat Malik, jadi penjaga neraka, kemelekatan yang ada pada diri kita, kemelekatan, keberadaan, kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri kita, kemelekatan, kepemilikan badan ini, kemelekatan, kepemilikan, kekuasaan, aktivitas yang kita kerjakan, kemelekatan harta, kemelekatan tahta, kemelekatan wanita. Semua itu kayu bakar yang siap membakar hatinya manusia. Itulah neraka. Jadi neraka saat ini sudah dihuni oleh manusia, bukan besok, Mas Bro. Kalau neraka besok, ya manusianya ndak ada apa yang mau dimasuki. Oh, manusianya ndak ada. Nerakanya pun juga tak ada. Jadi surga dan neraka itu adanya ketika ada manusia. Kalau manusianya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah selesai. Surga neraka itu tidak ada lagi. Seperti dulu kita belum ada di dunia, kita tidak pernah tahu cerita-cerita surga neraka. Ya seperti itu, Mas Bro. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bagaimanakah caranya untuk membunuh setan, iblis, dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, jin dan antek-anteknya di dalam diri kita ini? Caranya bagaimana? Ya caranya tinggalkan menyembah Tuhan, tinggalkan zikir-zikiran, tinggalkan sholat-sholatmu, tinggalkan ibadah-ibadahmu, tinggalkan kebaikan-kebaikanmu. Karena semuanya itu tendensinya untuk pemuas hawa nafsu. Makna yang ditinggal di sini adalah linnas, untuk manusianya yang ditinggal. Jadi bagi yang sahabat-sahabat yang kurang paham, menyangka tidak boleh zikir lagi. Bagi sahabat-sahabat yang belum paham, menyangka tidak sholat seperti sholat 5 waktu lagi. Menurut sahabat-sahabat yang kurang paham mungkin memahami agar tidak beribadah lagi. Tidak apa-apa, itu sebuah proses. Jadi maknanya innamal a'malu binniyah, dirikan niat di dalam segala apapun yang kamu kerjakan.
Supaya apa? Supaya lillah, supaya semua dikembalikan kepada Allah. Itulah yang dimaksud membunuh, menghancurkan setan, iblis, dajjal, jin, dan antek-anteknya. Lillahnya itu loh. Memang syarat utama jalan untuk bertemu Tuhan ya harus mati, wajib Adam. Jangan jadi setan yang tidak mau dikatakan Adam. Setan, iblis, jin, dajjal tidak pernah rela dan tidak pernah ridho serta tidak akan pernah mau bila mereka dikatakan Adam, bila mereka dikatakan tidak ada, tidak akan pernah mau manusia yang ngeyel ini bila dikatakan bro, kamu kan tidak ada, yang ada hanya Tuhanmu, tidak akan pernah mau manusia. Kenapa? Karena manusia sudah terlalu lama menjadi rajanya setan. Manusia terlalu lama sudah menjadi rajanya iblis. Manusia sudah terlalu lama menjadi rajanya dajjal. Di keningnya, di otaknya, di hatinya ada tulisan kafaro, kufur. Kenapa kok dikatakan kufur? Karena yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang merasa bisa berzikir, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah, yang merasa bisa kaya, yang merasa bisa beraktivitas, masih yang kufur, masih manusianya. Inilah dikatakan raja setan, raja iblis itu, yakni manusia yang masih merasa ada, manusia yang masih merasa wujud, Allahnya diadamkan, Allahnya ditiadakan. Silakan sambil menyimak, bantu tap-tapnya untuk dukungan supaya kajian atau supaya channel ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Silakan bantu tap-tapnya, tap-tap layarnya agar tidak ngantuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan meninggalkan zikir, dengan meninggalkan sholat, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan kebaikan, itulah cara membunuh setan. Kenapa? Bila kita tinggalkan ibadah, sholat, zikiran, kebaikan yang selama ini kita terka sebagai kebanggaan kita, supaya hancur lebur. Kenapa? Karena itu raja dan kerajaan setan yang ada di dalam dada kita. Karena setan menipu kita dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, kita malah tambah merasa akbar, kita malah merasa tambah agung, kita merasa tambah mulia. Maka hakikatnya dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadah, dengan kebaikan yang kita lakukan malah tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah jadi Tuhan. Allahnya, Tuhannya gaib. Kenapa kok Allah gaib? Kenapa kok Tuhan gaib, tak terlihat? Karena kita ingin dikenal. Karena hawa nafsu ini ingin dikenal. Bila Allahnya wujud, kalah hawa nafsu ini. Bila Allahnya nyata, kalah manusia pamornya dengan Tuhan. Maka dari itu, dengan zikir, dengan ibadah, dengan sholat, manusia tambah melambung tinggi harga dirinya, ingin dimuliakan orang, ingin dihormati orang, ingin dikagumi orang. Ya itulah
Raja Iblis itu, apa yang dilakukan semuanya hanyalah untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri. Jadi cara untuk membunuh, melululantakkan iblis, setan, dajjal, dan antek-anteknya supaya kita tidak diperbudak lagi oleh mereka, supaya kita tidak ditipu dengan muslihatnya mereka. Caranya satu, tinggalkan zikir, tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah, tinggalkan kebaikan. Maknanya apa? Semua itu zikir, sholat, ibadah, kebaikan, sebenarnya kita tak bisa melakukan itu semua. Karena manusia merasa mampu untuk mengerjakan itu semua. Apa bedanya manusia jadi saingan Tuhan? Tuhan yang asli hancur. Tuhan yang asli fana, binasa. Tuhan yang asli tidak bisa hadir di dalam hati manusia. Tuhan yang asli hancur. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan. Maka dari itu manusia pada umumnya takut ketemu Tuhan. Apa itu? Mati. Baiatul akbar. Manusia tidak mau dibaiat. Manusia tidak mau mati. Kenapa? Kalau manusianya mati, tidak jadi Tuhan lagi. Itulah alasan kenapa manusia takut mati. Karena iblis dan setan membisiki hatinya, membohongi, ngeprank bahwa kematian itu sangat amat menakutkan. Ketemu dengan alam-alam misteri, ketemu dengan alam-alam gaib. Lah memang iya, karena sesungguhnya manusia itu gaib, ditemukan lagi dengan asal-usul manusia yang gaib, yang tidak nyata, yang tidak ada, yang tidak wujud, yang mati. Tapi manusia takut dengan asal-usulnya sendiri. Manusia takut menghadapi fitrah diri manusianya. Karena itulah iblis setan membujuki, ngeprank, ayo kita ibadah, ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita haji, ayo kita berbuat baik. Intinya tambah kemelekatan supaya tetap bersama setan di dalam neraka. Tetap dibakar dengan rasa ketakutan-ketakutan. Tetap dibakar dengan takut jatuh harga dirinya. Ketakutan dengan tidak dihormati orang lagi. Ketakutan dihina orang. Ketakutan tak punya harta. Ketakutan tak punya jabatan. Itulah neraka itu yang serba menakutkan, karena manusianya ikut langkah-langkah setan. Bagi mereka yang mengikuti langkah-langkah setan, maka derajatnya di sisi Allah tidak lebih tinggi daripada binatang ternak. Hakikat binatang ternak atau binatang yang ada di luar diri kita itu sebenarnya sesungguhnya semua yang binatang yang ada di luar diri kita itu sesungguhnya ya diri kita sendiri. Lebih tinggi derajatnya hayawan itu daripada kita. Bila manusianya masih wujud, manusianya masih ada, manusianya masih merasa hidup, ya kita kedudukan di sisi Allah tidak lebih tinggi, bahkan lebih rendah daripada hayawan, lebih rendah daripada anjing, lebih rendah daripada celeng, khinzir, babi, dan sebagainya. Itulah lambangnya kebanyakan wajah-wajah atau kepala-kepala manusia, kepala hayawan.
Maka dari itu munyer saja, tawaf saja di dalam kehidupan ini. Disiksa terus, serba kekurangan. Disiksa terus dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena kita memilih sendiri nasib kita. Ngapain kita ikut setan, tidak ikut Allah? Bila ikut Allah, bila berani mati, maka bila Anda sudah tahu hakikat kematian, itu indah, bahagia, enjoy saja, diatur langsung oleh Allah, dimakani langsung oleh Allah, diminumi langsung dengan Allah, didaya upayakan langsung dengan Allah, diaktivitaskan langsung dengan Allah, disolatkan dengan Allah, diibadahkan dengan Allah, diaktivitaskan dengan Allah, naik mobil dengan Allah, naik sepeda motor dengan Allah, bekerja dengan Allah, merokok dengan Allah, ngopi dengan Allah, ayo kopinya, diminum kopinya. Ngomong dengan Allah, semuanya serba lillah. Itulah hakikat kematian yang husnul khotimah, baik akhirnya. Kenapa kok baik akhirnya? Baik sandarannya. Siapa? Lillahi ta'ala. Kenapa manusia kok takut mati? Karena takut setan tidak ada temannya di dalam neraka. Setan takut tidak ada temannya lagi untuk mengadu domba antar sesama manusia, mengadu domba antar sesama agama, mengadu domba antar lainnya agama, agar setan tetap menggoda, mengadu domba manusia. Maka dari itu tak jarang atau tak hayal di TikTok ini banyak kajian-kajian ketuhanan, berdebat tentang Tuhan, berdebat tentang iman, berdebat tentang agama, berdebat tentang kebenaran, padahal belum menemukan kebenaran, rebutan benar karena belum ketemu kebenaran. Bagi yang sudah mendapatkan kebenaran, enjoy saja. Direndahkan, oke. Dihina-dina, oke. Disalahkan, oke. Disesatkan, oke. Dimurtadkan, oke. Dikafirkan, oke. Dioten-otenkan, oke. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan kebenaran, tidak akan goyah dan pasti terus teguh imannya. Kenapa? Karena yang memelihara sudah Bapa, yang memelihara sudah Allah, yang memelihara langsung sudah Allah, yang memelihara langsung sudah Sang Hyang Widi, yang memelihara langsung sudah Gusti. Itu semua kan hanya nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan yang bukan Tuhan kok dipermasalahkan, kok diperdebatkan, padahal hidup yang menghidupinya itu loh Tuhan. Jadi bila kita manusia sudah mengenal Tuhan, mengenal hidup yang ada pada dirinya, maka ia akan mengenal hidup yang ada pada diri orang lain. Akhirnya yang muncul toleransi, yang muncul akhlakul karimah, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Kenapa? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Karena yang ada hanya Tuhan di alam semesta ini, bagaimana mungkin Tuhan bertengkar? Mana ada Tuhannya orang yang satu dengan orang yang lain berbeda.
yang mengatakan begitu karena kepahaman masing-masing manusianya yang berbeda. Karena manusia sudah menjadi hantu-hantu sendiri, seolah-olah Tuhannya itu dewe-dewe. Yang Kristen Tuhannya sendiri, yang Islam Tuhannya sendiri, yang Nasrani Tuhannya sendiri-sendiri, yang Yahudi Tuhannya sendiri-sendiri, yang Hindu, Buddha, Konghucu Tuhannya sendiri-sendiri. Coba buktikan secara nyata, logika. Bila Tuhan itu banyak, maka bentuknya manusia beda-beda. Ada yang lonjong-lonjong, ada yang kotak-kotak, ada yang bulat-bulat. Kalau Tuhannya banyak, perang terus. Kalau Tuhannya banyak, kenapa manusia suka berdebat, suka peperangan? Karena menganggap Tuhan itu banyak. Manusia terpenjara dengan aturan-aturan, dogma-dogma, doktrin-doktrin agamanya. Maka selama manusia masih mengikuti aturan-aturan agamanya, mabuk agama, selamanya tak akan pernah merdeka, tak akan pernah bebas dari perbudakan-perbudakan agama. Disitulah tempatnya setan menjerat, sehingga kita merasa membedakan antara agamaku dan agama mereka beda. Itulah langkah-langkah setan untuk apa? Supaya manusia saling membenci, supaya manusia saling bermusuhan. Berarti orang yang bersuka berdebat itu berarti siapa? Jawab sendiri. Karena hatinya belum enjoy, hatinya masih terbakar. Mendengar omongan sedikit, terbakar. Dihina, dilecehkan sedikit, terbakar. Kepo, hati yang kepo, hatinya setan. Maka cara untuk membunuh antek-antek setan sampai ke akar-akarnya, tinggalkan dzikir yang Anda pahami. Pakai zikir yang Allah pahami. Jangan Anda merasa jadi Tuhan dengan zikir-zikir Anda. Jadi tak akan pernah bisa berzikir manusia kepada Tuhannya bila manusia masih jadi Tuhan. Jadi penguasa zikiran itu sendiri. Coba hayati ya, abang-abangku. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir adalah ketika sudah tidak ada Tuhan lagi kecuali Allah. Jangan kepo dengan nama Allah. Ketika sudah tidak ada lagi selain Bapa, ketika sudah tidak ada lagi selain Yesus, ketika sudah tidak ada lagi selain Romo, ketika sudah tidak ada lagi selain Allah, ketika sudah tidak ada lagi selain Sang Hyang Widi, ketika sudah tidak ada lagi yang lainnya Gusti, dan sebagainya. Maknanya yang punya nama itu sendiri yang zikir. Allah berzikir atau Allah lebih ingat kepada dirinya sendiri daripada selain Allah. Allah lebih ingat kepada Allahnya sendiri daripada selain Allah. Yesus lebih ingat kepada keyesusannya sendiri selain Yesus. Romo lebih tahu kepada keromoannya sendiri selain Romo. Jadi yang berhak berzikir ya yang berzikir. Jadi manusianya enjoy saja, ndak usah berzikir-zikir sok jadi Tuhan.
Kenapa? Karena yang tahu Tuhan ya Tuhan, yang tahu Allah ya Allah, yang tahu Allah ya Allah. Ketika manusianya merasa sok tahu, padahal belum tahu, ya rebutan tahu, debat terus mencari pembenaran, ya panas terus diadu domba oleh setan. Ngapain ikut setan? Jadi bila masih ada manusianya, tak akan pernah bisa berzikir, tak akan pernah bisa ingat, tak akan pernah bisa dijamah hati manusia oleh Tuhan ketika manusianya masih merasa berzikir. Karena manusianya belum lepas dari kemelekatannya, belum lepas dari kedagingannya, belum lepas dengan keakuan dirinya. Maka semakin berzikir, tambah kuat kemelekatan, tambah besar setannya. Dengan sholat tambah besar iblisnya, tambah ibadat tambah besar jinnya, tambah besar api yang di dalam dadanya. Memang ini kajian bukan kajian umum, karena kajian ini adalah hanya bagi orang yang benar-benar sudah rindu kepada Tuhannya, yang benar-benar ingin kembali kepada Tuhannya. Coba Anda lihat orang mati itu, sudah enjoy, dibolak-balik diam. Lihat orang yang sudah meninggal itu, enjoy, digosok-gosoki, ketika dimandikan, enjoy saja. Lihatlah orang yang wafat itu, enjoy ketika diwudukan, dimandi besarkan, dipakaiani, dikafani, disolati, enjoy. Kenapa? Karena semua pelakunya yang hidup, dia enjoy saja. Kenapa? Karena ia sudah tak mampu lagi melakukan itu semua. Maka dari itu kemelekatannya sudah habis, setannya sudah luluh lantak, maka ia kembali tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya bisa tenang, bisa enjoy, bisa bahagia? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela, ridho. Ridhomu dulu, maka disambut oleh ridhonya Tuhan. Baru Allah ridho. Bagaimana mungkin Tuhan akan menyambut dengan keridhoannya, sedangkan kita tidak rela dan tidak ridho, kembali mati di sisi Allah. Allahnya yang hidup. Bagaimana mungkin keridhaan Allah itu bisa kita raih, wong kita sendiri tidak rela, tidak ridho bahwa yang ngerokok ini Allah. Kita tidak rela, tidak ridho bahwa yang makan ini Allah. Kita tidak rela, kita tidak ridho bahwa yang sholat ini Allah. Kita tidak rela, kita tidak ridho bahwa yang punya uang, yang kaya ini Allah. Kita tidak rela, kita tidak ridho bahwa yang punya jabatan ini Allah. Kita tidak rela, kita tidak ridho bahwa yang punya pekerjaan yang kita aktivitaskan selama ini Allah. Bagaimana mungkin Allah rela, Allah ridho kepada kita, wong kita tidak rela, tidak ridho kepada Allah. Bukankah begitu, abang-abangku? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan tinggalkan itu semua, tinggalkan kemelekatan itu semua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, terutama terbaiatnya hati manusianya, terputusnya kemanusiaannya, maka Allah menyambut keridhaan dengan kembalinya manusia itu. Disitulah tempat ketenangan. Sudah tak merasa bisa ngapa-ngapain lagi, apalagi merasa berzikir. Yang berhak berzikir kepada manusia ya Allah, bukan manusia yang berzikir untuk Allah. Allah lah yang berzikir kepada manusia. Apa buktinya? Kita selama ini wujud itu zikir.
zikrullah. Kita selama ini hidup itu zikrullah. Kita selama ini bisa beraktivitas itu semua zikrullah. Kita bisa makan minum itulah zikrullah. Kita bisa merokok ngopi zikrullah, bisa sholat ibadah zikrullah. Tapi kita selama ini buta mata hatinya, masih jadi dajjal, seolah-olah Allah itu tidak ada. Yang ada, yang hadir, yang wujud, yang hidup masih dajjalnya. Ya buta mata hatinya, tidak bisa pulang. Di dalam Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, apalagi di akhirat, maka semakin buta mata hatinya dan tersesat-sesat jalannya. Bila di dunia ini saja tidak ketemu Allah, pasti di akhirat ya tidak ketemu Allah. Apa maknanya? Ya disiksa terus. Jadi bila ingin enjoy, tidak disiksa-siksa lagi, tidak diuji-uji lagi, tidak diadab-adab lagi, tidak ketakutan lagi, irji'i, kembalikanlah semuanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Bukan manusia yang bisa berzikir. Manusia menengowai rausa zikir. Cik nih, biar Allah yang berzikir kepada manusia. Biar Allah yang memperjalankan manusia. Seperti Allah memperjalankan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan dalam kurung Muhammad. Padahal bukan Muhammad saja yang diperjalankan. Bi'abdihi, seluruh manusia itu diperjalankan. Itulah yang dimaksud Allah berzikir kepada manusia. Allah Isra Mi'raj kepada manusia. Bukan kita yang bisa Isra Mi'raj, bro. Bukan Nabi Muhammad yang bisa Isra Mi'raj, bro. Nabi Muhammad kita semua hanya bisa di-Isra Mi'rajkan Allah, dizikirkan Allah, disolatkan Allah, dingomongkan Allah. Itulah cara agar kita bisa bunuh setan alias bunuh diri. Katanya Nabi Musa, ketimbang kau menyembah patung sapi, ketimbang engkau menyembah dirimu, lebih baik bunuhlah dirimu. Itu lebih mulia kedudukanmu di sisi Tuhanmu. Supaya apa? Supaya tidak jadi lembu lagi. Maka dari itu, untuk terbaiat hatinya, terbaiat lembunya, harus dikorbankan lembunya seharga lembu, supaya hidupnya tenang, damai, enjoy, bahagia, supaya tidak nyembah lembu lagi, supaya terbang bebas menuju Allah. Allah yang memperjalankan, Allah yang mencukupi. Jadi orang kaya raya, sudah tak ingin apa-apa lagi. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang diinginkan oleh ciptaan-ciptaannya. Jadi kita enjoy saja. Tenang-tenang saja. Itulah yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kalau hatinya sudah enjoy, sudah tenang, sudah bahagia, gembira selalu di dalam kehidupan ini, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah tergolong orang-orang yang mengabdi. Karena siapa yang mengabdi? Bukan manusianya yang bisa mengabdi, bro. Yang bisa mengabdi itu ya Tuhan. Tuhan mengabdi kepada manusia. Jangan terbalik kayak seolah-olah kita yang bisa mengabdi. Kenapa? Karena kita menyerupai Tuhan, seolah-olah bisa mengabdi. Hanya Tuhan yang bisa mengabdi. Kenapa? Ketika kita diciptakan, itulah bentuk sosok pengabdian Tuhan pada kita.
kita dijadikan dari tanah. Tuhan langsung mi'rab kepada tanah untuk memproses tanah, memakan minumi tanah, menggerakkan tanah menjadi bayi. Itulah pengabdian Tuhan kepada manusia. Bukan manusia yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Manusianya menengok, why, enjoy, why. Semuanya sudah dilengkapi dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Bisa dipahami? Coba yang paham ngacung, bilang paham. Yang tidak paham pun juga bilang tidak paham. Semoga yang paham tambah lestari, yang tidak paham akan semakin paham. Yang penting jangan menilai buruk. Kenapa? Karena nilai buruk itu terjadi dari hati yang buruk. Kalau kita menyangka baik, itulah berarti hati kita baik. Kalau kita menilai kepada orang lain, keluar diri kita keburukan, pasti ada masalah dengan yang menilai itu. Ya buruk, keluarnya buruk. Yang baik, ya keluarnya baik. Silakan yang paham, ngacung. Yang tidak paham pun juga ngacung. Silakan. Agar kita lanjutkan lagi kajian ini. Saya tunggu. Apa sudah tertidur semua ini? Sudah enjoy semua? Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah paham semua, sudah tenggelam di dalam keenjoyan. Kita lanjutkan. Ketika Tuhan mengabdi manusia, maka wadkhuli jannati, maka dimasukkanlah ke dalam surganya Allah. Apa? Rahmatan lil alamin, keridhaan Allah, ketenangan hati, keenjoyan hati, kegembiraan hati. Ya itulah surganya Allah. Bukan seperti surga-surga hayalan yang kita hayal-hayalkan. Itu surganya setan, itu surganya dajjal, surga hayalan yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan manusia. Kenapa? Karena di dunia ini manusia tidak puas dengan kenikmatan yang didapatnya. Kenapa? Karena manusia memilih setan sebagai yang dianutnya. Sehingga ia merasa kurang, merasa miskin, merasa rendah, merasa terhina. Ya itulah karena manusia tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka ia akan nikmat bertambah nikmatnya. Semakin bertambah, semakin banyak nikmatnya, tenangnya, enjoynya. Kenapa? Karena ia sudah tahu bahwa dirinya diayomi, dijaga, dipelihara, dicukupi Tuhan, diabdi oleh Tuhan. Tuhan yang mengabdi kepada kita, bukan kita yang mengabdi kepada Tuhan. Kebalik. Konsep-konsep manusia selama ini kebalik. Memang Tuhan maha indah, maha sempurna, bisa sembunyi di balik manusianya seperti kacang sembunyi. Kacangnya tidak kelihatan, yang kelihatan tepungnya. Bila tak ada Allah, ya tak ada kita. Adanya kita, inilah bukti nyata adanya Allah. Jadi ketika manusia hatinya sudah tenang, tentram, maka manusia sudah lepas bebas dari hukum-hukum kemanusiaannya. Yang ada hanyalah hukum Tuhan saja. Enjoy, wenang, sakarpe dewe. Alhamdulillah. Sakarpe dewenya siapa? Dewenya Allah. Tidak ada dewenya manusia. Karena al-insanu sirriu anasiruhu, manusia rahasia Tuhan. Sebenarnya tidak ada manusia itu.
Alhamdulillah. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah, dipahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya adakan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian di Ba'da Subuh yang indah, cerah, penuh kenikmatan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.